Oke, kita kembali mengerjakan. Setelah nomor 1 untuk membuat perusahaan selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengisi saldo awal akun-akun tersebut. Ya, langkah yang dilakukan adalah kita pergi ke menu setup, balance, account opening balance. Nah, di sini Anda sudah melihat ini adalah lambang currency-nya adalah rupiah. Anda pastikan Anda sudah melakukan penyesuaian di komputer atau laptop Anda dengan melakukan setting pada bagian control panel sehingga currency dari mata uang Anda adalah rupiah. Kita isikan check account-nya adalah general check account-nya adalah 10.000. Ya, kita isikan 10.000. Kemudian trade debtor-nya adalah 5.000. Ya, kita ketikkan angka ini 5.000. Kemudian selanjutnya kita masukkan trade creditor atau bahasa biasanya kita sebut sebagai utang dagang 2.400. Dan selanjutnya kita masukkan saldo dari return earning atau laba ditahan sebesar 12.600. Sudah? Kalau sudah, maka amount left to be allocated-nya adalah 0. Anda pastikan ini benar-benar 0. Artinya apa? Artinya bahwa antara sisi aktiva dan pasiva itu sudah balance. Nah, kalau sudah balance dan sudah seperti ini, maka Anda boleh melanjutkan. Oke. Kemudian kita kembali ke soal. Ya. Soal nomor 2, inilah saatnya kita melakukan pembuatan file kartu dengan data-data yang ada di tampilan ini. Kita mulai. Ya, kita menggunakan modul card file yang sudah saya jelaskan tadi. Atau kita bisa dari menulis card. Ya, sini list card akan sama dengan tampilan dengan kalau saya klik card list. Gitu ya. Jadi untuk membuat card list yang baru, maka bisa dari menulis card ya, atau langsung dari command buttonnya card list ya, command button card list ini. Ya, maka kita klik tombol new. Ya, kita cek soalnya kita akan membuat card type dengan tipe supplier, namanya PTQ ya, card ID-nya S01, saldo awalnya 1.400, itemnya adalah layout ya, layoutnya item dan teksnya adalah NT. Nah, kita cobakan ya. Nah, di sini yang pertama Anda lakukan adalah pastikan jenis tipe kartunya. Di ABS itu card type itu terdiri dari 4, yaitu card type customer, card type supplier, card type employee, dan terakhir adalah card type personal. Bedanya di mana? Kita cobakan satu-satu. Ya, ini kalau saya pilih yang personal. Kalau personal berarti munculnya adalah first name dan last name. Kemudian kalau saya pilihnya customer, maka hanya muncul nama ya, tidak ada first name atau last name-nya ya. Kemudian ya, bedanya di sini designation-nya ada company ya atau individual. Kemudian kalau saya pilih supplier juga sama seperti customer ya, hanya nama saja. Kalau saya pilih employee, nah, employee muncul 2 field tadi, yaitu last name sama first name. Nah, kita kembali ke soal kita. Kita akan membuat ya, sebuah card file dengan tipenya supplier, namanya adalah PTQ. Pilih supplier. Di sini ada pilihan designation. Itu designation yang disediakan itu ada 2, yaitu company dan individual ya. Jadi silakan Anda pilih. Kalau suppliernya itu dalam bentuk perusahaan, maka pilihnya adalah company. Kalau
suppliernya individu, ya Anda pilih yang individual. Nah, kalau tadi di soal disebutkan bahwa PT Q, maka dia termasuk company. Ya, tuliskan namanya Q, PT. Untuk mengaktifkan field yang ada di bawahnya, ini kan belum aktif ya, maksudnya belum aktif, kita belum bisa menginput ya, ini masih bentuknya seperti ini. Sekarang kita coba mengaktifkan dengan menekan tombol enter ya, jadi ini fieldnya sudah aktif. Card ID ini bisa diisi dengan alfanumerik ya, maksimal 15 digit ya, bisa gabungan antara angka dan huruf. Nah, saat ini kita masukkan yang diminta adalah S01. Kita masukkan S01. Nah, location yang disediakan di dalam card file ini oleh ABSS itu bisa sampai 5 location. Ada lokasi pengiriman, ada lokasi penagihan. Kalau perusahaan Anda ada lokasi penagihan, ada lokasi pengiriman, Anda boleh isikan, atau lokasi yang lainnya, cabangnya banyak, Anda boleh isikan alamat-alamat ini. Difasilitasi bisa sampai 5 alamat. Nah, selanjutnya kalau ada address, Anda masukkan addressnya ya, addressnya alamat. Kalau tidak ada, Anda abaikan ya, saya masukkan NIM saya aja. City ya, kota Batam ya. Kemudian kalau ada kode pos, kemudian kalau ada country Indonesia boleh Anda isikan phone number ya, Anda isikan phone number dari supplier tersebut ya, ada fax, ada email, ada kalau suppliernya punya website, Anda boleh masukkan informasi-informasi itu. Kemudian ada yang namanya salutation. Salutation ini bisa disebut sebagai gelar kehormatan atau sapaan ya, bisa Mister, bisa Mrs, bisa Tuan, bisa Nyonya, bisa Bapak, atau gelar kehormatan lainnya. Nah, misalnya di sini saya isikan namanya Mister ya, Mister Tang ya, misalnya ya. Nah, kontaknya berarti kontak si Mister Tang tadi. Nah, jika kita sudah banyak menginputkan, kemudian supplier atau customer tadi sudah tidak aktif lagi atau jarang kita kerjasama, maka biasanya kita inaktifkan ya, itu artinya tidak akan memunculkan dia ketika kita memilih card listnya. Nah, sebaiknya kita hilangkan saja karena kita butuh ya. Kemudian selanjutnya kita berada ke tab ya, card detail. Jadi di dalam command button card list itu ada beberapa tab, yaitu nih ya, ada tab profile, ada tab card detail, ada tab buying detail, ada tab ya contact log ya, history, seperti itu. Nah, sekarang kita pilih supplier, kemudian kita masuk ke dalam tab yang kedua, yaitu card detail. Nah, di sini ada tulisan double click in this area. Maksudnya apa? Jika kita memiliki foto dari supplier kita, entah foto kantornya, gedungnya, atau logo perusahaannya, boleh Anda masukkan di sini dengan caranya adalah double click, kemudian Anda browse, klik linknya, kemudian Anda cari di mana Anda melakukan tempat penyimpanan gitu ya. Ya, misalnya saya contohkan ya. Misalnya tempat penyimpanannya ini ya, ada muncullah gambar ini ya, ini contoh saja ya. Nah, Anda kalau punya catatan terkait dengan supplier ini, boleh Anda jelaskan bahwa supplier adalah supplier utama dari perusahaan kita, atau punya catatan lain, boleh Anda masukkan ke notes ini. Kemudian ada yang disebut dengan identifier. Ini maksudnya apa? Ini adalah fungsinya untuk memudahkan. Jadi tadi kita namanya PTX
ya, PT Q atau PT Z. Nah, untuk memudahkan, PT-nya itu kita letakkan di belakang. Kenapa? Karena supaya kita mudah mencari namanya PT Q. Jadi koma PT. Karena kalau kita cari di depan, taruh di depan nama PT-nya, PT gitu ya. Semua perusahaan nanti namanya depannya PT. Jadi ada kesulitan untuk mencari. Jadi sebaiknya Q, PT. Nah, untuk gampang memudahkan berarti huruf depannya adalah Q. Kita checklist yang Q. Untuk memudahkan pencarian sebenarnya. Kemudian ada yang namanya custom list, ya, custom list. Ini boleh ada custom, ya, sesuai dengan keinginan Anda. Ada custom field, boleh ada. Kalau list tinggal milih, kalau field kita isikan. Seperti itu. Kalau belum ada kita abaikan saja. Selanjutnya, buying detail. Jadi kalau kita pilih tadi yang profil yang mau kita buat adalah card type jenis supplier, maka tab yang akan muncul yang namanya buying detail. Iya. Kenapa? Karena kita membeli barang kepada supplier, pemasok. Jadi tab yang akan muncul adalah buying detail. Itu yang perlu kita ingat. Nah, di sini ada yang namanya purchase layout. Ya. Di sini berdasarkan soal disebutkan bahwa layoutnya adalah item, maka kita pilih layout. Ini dampaknya kemana? Ya, dampak ini kalau kita setting di sini itu munculnya ketika kita ngentri transaksi. Nanti akan secara otomatis kalau kita berhubungan dengan PT Q, maka layout yang muncul adalah layout item. Default berarti kan bisa diganti kalau nantinya ada perubahan seperti itu. Ya. Kemudian kalau ya, dari semua ini yang perlu saya tambahkan, jelaskan, ya, ada yang namanya expense account. Jadi kalau ke PT Q ini, ya, kita masukkan biaya kemana, ya, kalau ada biayanya, kalau nggak ada, nah, Anda kosongkan saja, ini abaikan saja. Kredit limit, misalnya ada ketentuan di PT Q ini sampai berapa kredit limitnya. Selanjutnya adalah terkait dengan tax ID number. Tax ID number ini, ya, tax ID number ini sama dengan nomor pokok wajib pajak atau kalau kita sering kenal dengan nama NPWP. Ya. Tax ID number. Ya, kalau ada Anda masukkan, kalau tidak ada Anda abaikan saja. Tax code-nya kita kembali ke soal. Kode pajaknya adalah NT. NT artinya non taxable, sudah ya. Ya, Anda abaikan yang lain. Kalau dia jasanya adalah per jam, Anda buat ya berapa. Kemudian sini ada supplier term information. Kalau Anda belajar akuntansi pengantar tuh ada istilah yang namanya termin. Nah, ya di sini ini adalah contoh termin ya. Apakah kalau kita bayar ke supplier Q itu pakai sistem COD, prepaid, ya, pakai tunai, uang muka, atau in a given number of days, batas waktu potongan, atau on a day of the month, dalam sekian hari, atau jumlah of day after EOM pada tanggal tertentu, atau Anda day of month after EOM dalam sekian hari setelah akhir bulan. Seperti itu. Ini sekali lagi ini default, jadi ketika kita ngentri nanti masih bisa kita rubah. Ya, untuk sementara kita abaikan saja dulu. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai contact log. Fungsi dari contact log ini itu adalah jendela yang digunakan untuk melihat kontak-kontak yang sudah dicatat dan menambah catatan-catatan kontak baru, ya. Jadi kita bisa menambahkan catatan-catatan kontak baru kita. Nah, payment detailnya tidak aktif, ya, jobnya tidak aktif di sini ya. Ya, karena tadi kan kita berkaitan dengan buying, berarti membeli. Jadi secara otomatis pasti paying detail dan jobnya nggak aktif karena kita bukan menjual produk. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai history. Ya. History ini apa? History ini fungsinya adalah untuk melihat dan menyunting historis penjualan,
kepada pelanggan dan karyawan kalau ada karyawan ya, serta historis pembelian dari pemasok. Jadi dia memberikan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Kalau sudah kita bisa klik OK, atau kalau kita masih ingin membuat file kartu lagi, maka kita klik ALT ditambah huruf garis bawah ALTN ya. ALTN itu artinya adalah new. Ya, kita bikin ya. Yang kedua adalah supplier, PTR. Langkahnya masih sama seperti yang tadi. Berarti R ya, R, PT. Tab sehingga muncul ya, kita masukkan S02 ya, addressnya ada, masukkan NIM kita 110069, NIM saya, yang lainnya saya abaikan ya, yang lainnya saya abaikan. Kemudian selanjutnya saya akan layoutnya adalah item, kemudian kita pilih NT. Layoutnya adalah item ya, kemudian kita pilih NT ya. Ini enggak, kita lanjutkan, ini enggak ada ya. Yang tadi ya, layoutnya adalah item, pilih layout, purchase layoutnya item ya. Text numbernya adalah NT ya. Kalau sudah ALTN lagi, karena kita masih berada di jendela ini. Jangan khawatir kalau yang Anda buat tadi tidak muncul ya. Kita ALTN supaya cepat ya. Kemudian yang ketiga kita masukin customer, pilihan customer. Siapa customer kita? Customer kita adalah PTT, T,PT ya. Tab, masukkan PT nya ya, C01 tab lagi. Untuk berpindah dari field satu ke field lainnya kita tekan tombol tab seperti ini gitu ya. Ini addressnya kita 110069 ya. Kemudian selanjutnya pilih seperti tadi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Karena dia PT, Anda jangan lupa men-setting destination-nya adalah company. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa customer, maka tab yang muncul adalah selling detail. Kalau supplier, maka tab yang muncul adalah buying detail, detail pembelian. Kalau customer, detail penjualan. Tidak usah dihafal, tapi kita logikakan. Karena apa? Karena customer, kita menjual barang ke customer, maka yang muncul adalah data tentang terkait detail penjualan ya. Detail penjualannya ya, kita masukkan ya. Kita sudah sampai nomor 3, item NT, masukkan ya. Sales layoutnya adalah item, kemudian sini adalah NT, yang lainnya kita abaikan ya. Payment detailnya, kalau ada payment detailnya, metodenya boleh, entah nanti kita menerima pembayaran dari sini pakai sistem apa, apakah pakai cek, apakah pakai cash, boleh Anda sebutkan. Kalau mau menambahkan lagi, misalnya pakai via transfer, ya Anda tulis di sini, ya transfer, bisa, ya Anda tampilkan di sini transfer, ya, Anda pakai other, ya. Jadi bisa kita pilih, misalnya metode yang sekarang kan tidak pakai uang, use pakai transfer. Nah, di sini bisa transfernya dari mana, nanti untuk Anda mudah mengeceknya, bisa masukkan nomor rekening atau lain-lain ya. Kontak lo tadinya abaikan saja, jobnya kalau ada pekerjaan, history yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ya, yang tampilan terbaru dari ABSS ini adalah di fungsi ini ada yang namanya action ya. Jadi kayak shortcut secara singkat ya. Jadi kita bisa melakukan enter cells di sini ya. Mau cepat kita bisa enter cells gitu ya. Muncullah untuk melakukan penginputan data penjualan ya, tanpa kita harus pergi ke bagian terkait gitu ya, tanpa kita harus pergi. Jadi action, tombol action di bawah ini ya,
itu fungsinya adalah seperti memudahkan kita untuk langsung menuju ke suatu menu secara cepat. Ya, itu namanya fungsi dari tombol di bawah ini, action button di bawah ini. Ya, itu menu ini merupakan fasilitas yang baru dari ABSS Premiere ya. Dulu sebelumnya dengan software MIOB ini belum ada. Nah, dengan ABSS Premiere ini menu baru yang bisa memudahkan kita untuk langsung pergi ke menu-menu ini tanpa harus keluar dulu gitu ya. Ya, seperti itu. Ini tambahan informasi dari Ibu. Ya. Kemudian kalau sudah kayak tadi lagi ALTN. Ini cepat. Kemudian selanjutnya adalah PTU. U,PT. U,PT. Tab masukkan ya, U,PT C02. Ya, address yang saya isi adalah 11, nomor NIM saya 69. Ya, informasi yang selanjutnya adalah defaultnya tadi ya. Defaultnya adalah item. Kemudian pilih text code-nya adalah NT, yang lainnya kita abaikan, berarti kita ALTN. Yang baru ya, buat yang baru. Kemudian selanjutnya ya, kalau misalnya ada tampilan yang ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, KPT customer yang selanjutnya adalah PTU ya, C02 tadi ya. Kemudian item NT. Nah, sekarang Anda coba melihat ya, walaupun kita belum selesai, kita coba lihat all card. Nah, ini sini Anda lihat ya, bahwa kita sudah membuat beberapa card, di mana card itu ada customer dan supplier. Anda bisa lihat di sini ya, C01, C02, C02, S01, S02. Nah, sekarang kita masih bikin yang baru, klik lagi new ya. Jadi tidak usah khawatir. Yang baru sekarang kita bikin karyawannya, employee-nya adalah Atifah sama Karya Yuda. Kita cek Atifah. Nah, Anda perhatikan designation-nya customer, kita bukan customer, sekarang kita employee. Jadi pastikan card type-nya Anda ganti dulu menjadi employee. Nah, Anda masukkan last name-nya, ada nggak nama terakhirnya? Atifah nggak ada, cuma satu aja. Boleh Anda masukkan namanya adalah Atifah. Kayak huruf besar ya, huruf pertama Atifah ya, abaikan. Kemudian Anda masukkan kodenya. Kode Atifah ini adalah E01 atau E01. E huruf besar tentunya 01. Masukkan address Anda tadi ya. Nah, addressnya ini kita anggap saja ya, semuanya kita masukkan aja informasi yang ada ya. Jadi addressnya ini pasti addressnya si Atifah ya, addressnya karyawan. Kalau customer berarti addressnya customer, supplier berarti addressnya supplier. Ini kita masukkan saja seperti ini supaya memudahkan ya, kita anggap ada. Kemudian layoutnya sama ya, card detailnya abaikan, billing date-nya nggak ada. Kemudian selanjutnya kosongkan, kemudian masukkan lagi employee kedua ya. Layout itemnya tidak ada, kita abaikan saja ya. Text code-nya kita abaikan untuk karyawan karena dia tidak ada. Kemudian Karya Yuda, nah, kita masukkan E02. Last name-nya Karya Yuda, berarti last name-nya adalah Yuda, first name-nya adalah Karya gitu ya, dimasukkan nama belakangnya E02. Addressnya kalau ada Anda masukkan ya, kalau ada address masukkan addressnya, anggap saja ini ya. Kemudian sudah, selanjutnya kita next ya, atau oke boleh, atau supaya cepat kita klik new.
Selanjutnya kita akan membuat ya untuk bagian personal. Ya, card type tipe personal atau pribadi ya. Kalau perusahaan kita berhubungan dengan orang pribadi ya, personal, pribadi personal ya, jasa yang dia berikan personal atau dia memberikan jasa kepada kita tapi perorangan. Nah, maka pilihnya adalah card type-nya personal. Last name-nya adalah ada tulisan last name-nya Yanti P01 atau P01. Yanti. Ya, Yanti. Nggak ada ya, tab P01. Addressnya boleh Anda buat ya, kalau nggak ada Anda kosongin saja. Kemudian selanjutnya yang lainnya Anda abaikan, buat kembali, tipenya masih sama yaitu sesuai dengan soalnya, personal Angelina P02. Angelina. Tap untuk mengaktifkan field ini P02. Kalau sudah, kita oke. Maka tampilan di bagian, saya close dulu, di bagian card list ini akan terlihatlah seluruh card, all card yang udah kita buat. Kalau kita mau pergi ke masing-masing, kita cek satu-satu. Customer ya, list customer, ini list supplier, ini list employee, ini list personal, seperti itu ya. Kemudian di sini informasi selanjutnya kita memasukkan nilai saldo awal. Nah, saya jelaskan logika sebentar ya. Di saldo awal tadi kita sudah menginputkan data terkait dengan piutang dagang perusahaan kita sebesar 5.000 ya, dimana piutang dagang itu berasal dari dua customer kita ini ya, customer PT T dan PTU. Kalau Anda perhatikan di sini saldonya adalah 3.500 dan 1.500. Jadi kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah 5.000. Seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa ini menjadi buku pembantu masing-masing PT. Ya, total ini harus sama dengan total saldo awal trade debtor yang ada di neraca saldo awal tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah trade creditor atau disebut sebagai utang dagang. Utang dagang di sini total di neraca saldonya adalah 2.400. Kalau kita lihat di sini 2.400 itu berasal dari dua supplier kita, yaitu PT Q dan PT R. Di sini di mana Anda bisa lihat 1.400 ditambah 1.000, maka jumlahnya adalah 2.400. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kita coba memasukkan saldo awal ini. Ya. Maka langkahnya adalah, ya ini Anda close dulu boleh. Dari menu setup masih sama seperti tadi, balance ya. Kalau saldo awal neraca tadi adalah account opening balance keseluruhan, sekarang kita langsung pergi. Kalau kita ingin pergi ke menu, kalau kita ingin memasukkan yang dimaksud adalah piutang dagang, maka yang kita isi adalah customer balance, saldonya piutang dagang ya. Caranya adalah dengan mengklik zoom, tanda panah zoom ini ya, kita klik ya, kemudian kita tekan add cell. Nah, seperti tadi untuk mengaktifkan field di bawahnya kita klik tombol tab. Ya, di sini Anda masukkan kalau ada nomor invoice-nya, kalau tidak ada kita abaikan dulu. Nah, biasanya saldo awal ini dimulai dari 1 Januari ya, berarti kita anggap 1 Januari 2020. Jadi cara mudah untuk menulis tanggal di ABSS tanpa kita buat garing-garing adalah 1.1.2020. Nah, memonya kita bikin saldo awal seperti itu. Berapa jumlahnya? Kita lihat di soal. Ke PTT. PTT jumlahnya adalah 3.500. Kita masukkan angkanya 3.500. Ya, kalau ada job terkait kita masukkan, kalau tidak ada kita abaikan. Record.
kemudian kita masukkan lagi, kita tinggal pilih apa selanjutnya saldo awalnya, PTU. Kita use, kemudian add cell seperti tadi, langkah yang sama dengan langkah sebelumnya. Kita masukkan namanya kayak tadi juga, saldo awal. Nah, berapa jumlahnya? Kita masukkan PTU, jumlahnya adalah 1.500. Maka kita masukkan angkanya menjadi 1.500. Kemudian Anda record. Nah, jika tadi Anda sudah memasukkan dan saldo awal masing-masing buku pembantu piutang tadi dan matching jumlahnya atau sama jumlahnya dengan saldo awal di neraca saldonya piutang, maka dia akan muncul menu selamat. Anda punya total, intinya adalah sudah balance seperti itu. Ya. Kemudian sekarang kita close. Kita mencoba untuk memasukkan saldo awal untuk utang dagang. Setup. Dari menu setup kita pilih balance. Kita pilih supplier balance. Sama prosesnya seperti tadi, klik tanda panah, zoom ini, kemudian kita pilih add purchase. Kemudian kita masukkan suppliernya, ya, PTQ, itu saldonya adalah 1.400. Masukkan, ingat tadi jangan lupa Anda untuk menggantikan tanggal 1.1.20. Saldo awal biasanya di awal, ya. Nah, gede ya, awal kalimat, saldo awal. Total saldo awalnya adalah 1.400. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini, di mana yang ini saldo awal 1.400. Anda masukkan angkanya 1.400. Kita tekan tombol tab. Kemudian Anda record. Selanjutnya kita pilih, ya, supplier yang berikutnya adalah PTR. Kita masukkan, ya. Kita masukkan PTR. PTR berapa? Nih, Anda bisa lihat di sini PTR saldo awalnya adalah 1.000. Kita masukkan, coba masukkan. Anda klik, ketik ulang saldo awal. Masukkan angkanya adalah 1.000. Untuk berpindah dari satu field ke field lain secara cepat, kita tekan tombol tab. Ya, jadi kalau yang mau dimasukkan saldo awalnya banyak, Anda bisa tanpa harus pakai kursor, Anda pindah-pindah, Anda klik aja tombol tab. Seperti ini. Ya, kemudian Anda record ALT, untuk memudahkan shortcutnya adalah ALTO. Muncul lagi, ya, pesan seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan suatu software, Anda tidak perlu khawatir kalau muncul pop-up seperti ini, karena biasanya ini muncul peringatan atau bisa jadi pesan-pesan penting. Seperti kali ini dia menyebutkan, selamat bahwa saldo buku besar pembantu utang Anda dengan neraca saldo utang Anda itu sudah balance. Jadi buku besar dengan buku besar pembantunya itu saldonya udah balance gitu ya. Seperti itu nih. Jadi Anda bisa lihat di sini out of balance-nya sudah 0. Ya, artinya bahwa neraca saldonya tadi 2.400 dengan buku pembantunya yang berasal dari beberapa perusahaan itu kalau dijumlahkan itu sudah benar. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ya, kita coba selanjutnya. Ya, jadi kalau dari soal ini untuk layout, employee dan personal ini, employee dan personal Anda abaikan saja untuk layout dan teks. Kalau teks ini di saldo awal. Ya, tapi mereka tidak ada saldo awalnya, jadi Anda abaikan pesan ini terkait dengan layout dan teks untuk employee dan personal. Selanjutnya kita diminta untuk membuat report. Report yang diminta adalah cut list detail, kemudian cut list summary, nah, kemudian report field. Kita dengan sebagai berikut, ya, diminta untuk menampilkan tipenya, balance-nya, invoice nomornya, tipenya apa, accounts-nya seperti apa, kemudian menyimpan dengan format PDF dengan nama latihan_name. Kita coba bersama. Maka kita pergi ke menu report yang ini. Nah, karena sekarang kita ada di modul command center, cut file, maka kita langsung saja pergi ke report bagian cut file. Nah, inilah tampilannya.
kita diminta untuk card list detail. Kita cari ya, ini ada card list itu ada dua, card list summary dan card list detail. Nah, pilihnya card list detail. Untuk mencetak laporan yang kita inginkan, jangan lupa untuk Anda customize. Ya, jadi di sini bisa customize report field-nya. Ini adalah finishing report field. Ya. Ini biasanya ada form tanggal yang perlu kita pilih. Nah, untuk kali ini terkait dengan laporan card list detail, ya, itu informasi yang kita butuhkan ya, dengan report field-nya ada nama, Oke, sudah benar di checklist. Ya, jadi ini bisa kita pilih. Jadi tidak mesti semuanya dimasukkan, karena kan tadi kita lihat bahwa ada informasi-informasi kosong yang tidak perlu kita masukkan. Ya, kita masukkan ya nama ya sesuai dengan ketentuan yang diminta. Kemudian dimintanya adalah tipe nama, kemudian tipe, kemudian selanjutnya adalah balance atau saldonya. Kemudian selanjutnya yang diminta adalah card ID, ada. Kemudian selanjutnya yang diminta adalah invoice atau PO, apakah ada, kita cek ke bawah ya. Ini invoice PO type, kita checklist. Kemudian selanjutnya tipe akun tadi ya, accounts ya. Ini banyak sampai bawah ya, tapi yang diminta tadi adalah tipe akun yang ini, invoice. Kemudian ya, kita cari yang disebut sebagai ya, accounts tadi ya, kalau ada akunnya. Nah, setiap yang sudah kita pilih dari jendela ini ya, maka akan pindah ke sebelah select field yang sudah dipilih maksudnya. Maka kita coba display, maka akan muncullah tampilan seperti ini. Jadi kelihatan bahwa Angelina itu adalah personal ya, dengan card ID-nya sekian sampai dengan semuanya kelihatan, saldonya berapa ya, kelihatan masing-masing card list yang sudah kita catat tadi. Nah, ya, di sini ya, di report ini ada view. Di sini view-nya ada, bisa screen report, ini tampilannya seperti ini. Ya, bisa juga print preview. Jadi kalau di print tuh tampilannya gimana kita mau lihat, nah tampilannya seperti ini. Kalau screen report itu menunjukkan tampilan kalau dia berada di PC ya, layar PC, layar desktop. Tapi kalau print preview, maka tampilannya setelah kita print maka akan bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita diminta untuk ngeprintnya dalam bentuk format PDF dengan nama latihan 2_nim. Kita send. Jadi bisa laporannya bisa dikirimkan atau di print, bahasa agak mudahnya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk file Excel, ya, email, fax, PDF, HTML, TXT, ya, simple text, koma, ya, spreadsheet, gitu ya. Tapi sekali ini kita diminta untuk laporannya dalam bentuk PDF. Nah, supaya tidak kemana-mana dan tidak teratur, maka kita masukkan dalam folder yang sudah kita buat tadi ya. Kita tinggal membuat folder report untuk memudahkan Anda mengidentifikasi di mana Anda menyimpannya. Jangan lupa disimpan dengan nama latihan 2_nim ya, dalam kurung latihan 2_nim saya. Oke, save. Oke. Selanjutnya saya akan diminta juga card list summary. Jadi selain kalau sudah ini kita close, selain card list detail, card list summary juga dengan cara yang sama. Jangan lupa mengaturnya, karena tadi kita sudah mengatur, dia otomatis ya seperti ini ya. Ya, tapi kita cek juga apakah diperlukan. Ya, yang kita pilih. Nama, ya ini kita bisa ilangin. Nama, tipe ya, balance-nya, ID-nya pastinya ya. Kemudian ya disesuaikan lagi dengan yang diminta. Bisa kita inputkan status yang penting gitu ya.
Kemudian kalau sudah kita display, ya seperti ini, kelihatan current balance-nya. Sini ada kayak kaca pembesar gini ya, kayak detektif ini. Ini fungsinya apa? Kita cek. Jadi kita bisa langsung terhubung ke tempat yang tadi, gitu ya, cut list tadi, di cut list tadi. Misalnya ini nih. Nah, langsung kehubung ke sini, gitu ya. Nah, inilah tampilan kalau kita print. Nah, kita send to PDF ya, karena yang diinginkan tadi adalah PDF. Nah, latihan 2 underscore ya 110069. Anda tidak usah khawatir dengan tampilannya, kok gambarnya nggak logo PDF, Bu. Yang perlu Anda pastikan adalah PDF di sini. Ini tipenya udah disimpan dalam bentuk PDF. Ya, jadi nanti kalau saya buka filenya, kita buka filenya, maka juga tampilannya akan dalam bentuk PDF. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah disebutkan di sini, lakukanlah proses backup. Kita coba untuk melakukan proses backup dengan cara ini, kita close dulu ya. File seperti kemarin, backup. Ya, backup company file only dan check company file for error. Continue. Dia menyebutkan tidak ada errornya. Dan nah ini ya, backup itu nggak pernah kita bikin sendiri foldernya, karena secara otomatis ABSS ini akan membuatkan folder backup sendiri. Jadi Anda tidak perlu juga di belakang dari file ini ada tuliskan .zip, nggak perlu ya. Kenapa? Karena setiap yang file backup yang kita simpan itu secara otomatis akan tersimpan dalam bentuk zip file, extensionnya .zip. Jadi Anda hanya cukup membuat file name-nya saja. Di sini menunjukkan bahwa PRM itu adalah Premiere 11.21, artinya bahwa kita melakukan proses backup itu pada tanggal 21 November. Ini bisa kita ganti, ya, bisa kita sesuaikan dengan yang diminta. Ya, backup lat2 underscore nim. Kita save. Nah, kalau sudah, ya, kita coba cek pengerjaan kita, hasil pengerjaan kita dengan menggunakan software ABSS dengan cut file tadi. Oke, kita cek, kita buka ya. Nah, ini artinya kalau muncul seperti ini berarti saya belum menutup file MyObis saya atau ABSS saya. Saya exit ya, quit no record, no. Nah, kalau sudah saya tutup maka hilang, gitu ya. Jadi jangan khawatir, Bu, kok saya ada kayak gitu. Dan pastikan ketika Anda mau mengirimkan data sudah Anda close dulu folder atau file dari ABSS itu. Ya, jadi kita mau tahu file ABSS yang mana yang ada extension ya .myo ini. Ini berarti ini adalah file asli MyOB-nya atau file asli dari ABSS-nya. Nah, di sini Anda bisa lihat, ya, kita lihat reportnya. Ada 2 tadi, ya, sesuai dengan tampilan yang tadi sudah kita cetak. Nah, tampilannya ya sudah kita cetak tadi. Inilah tampilannya. Di sini kelihatan ya kapan di print, yang berapa akan terlihat jelas. Ya, kemudian ada PT latihan tadi ini NIM saya, ya, jadi kelihatan jelas bahwa saya yang membuat, gitu ya. Kemudian ya kita cek kembali. Di folder selanjutnya adalah grafik. Nih, Bu, kok ada grafik? Ini maksudnya adalah ya foto tadi ya. Kan tadi kita tunjukkan contoh dari foto salah satu perusahaan. Ini bisa diisi dengan logo dan lain-lain ya tentunya ya. Ya, kemudian file backup. Nah, file backupnya selalu terbuat di dalam folder itu, dan yang membuat foldernya bukan saya, tapi ABSS itu, ABSS-nya yang buat ya. Nah, kalau sudah berarti sudah lengkap contoh dari pengerjaan dari cut file hari ini. Ya. Kalau sudah kita close. Nah, sekian materi dari Ibu terkait dengan modul cut file. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Hilaf dan salah saya mohon maaf. Ya,
Semoga berguna untuk semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.